Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa berdoa ya. Silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tentang aturan atau tata tertib di lingkungan rumah. Sudah siap teman-teman? Mari kita mulai. Kita baca bersama-sama ya teks cerita berikut. Setiap pagi, keluarga Adit bangun pukul 4:30 di pagi hari. Semua anggota keluarga merapikan tempat tidur. Kemudian, semua anggota keluarga melaksanakan ibadah. Setelah itu, Adit mandi dan makan bersama. Sebelum dan sesudah makan, Adit tidak lupa berdoa. Setelah sarapan, Adit berangkat sekolah. Adit tidak lupa berpamitan kepada ayah dan ibu. Nah, Adit sudah melaksanakan aturan yang ada di rumahnya. Tahukah kalian aturan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Adit? Baiklah, mari kita sebutkan bersama-sama. Aturan yang ada di rumahnya Adit, yang pertama adalah bangun pagi, sholat subuh, merapikan tempat tidur sendiri, mandi teratur, berdoa sebelum dan sesudah makan, berpamitan atau meminta izin kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Nah, berikut ini adalah aturan yang sudah dilaksanakan oleh Adit. Sekarang Ustazah mau tanya sama teman-teman. Apakah kalian sudah melaksanakan aturan yang ada di rumah? Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita membahas pengertian dari aturan atau tata tertib. Aturan atau tata tertib adalah peraturan yang ada di suatu tempat yang harus dilakukan. Dan jika tidak dilakukan akan mendapat hukuman atau teguran. Dimanapun kalian berada itu pasti ada aturan atau tata tertib. Contohnya di sekolah, di rumah, di jalan raya itu ada aturan. Contoh pada saat kita mengendarai sepeda motor di jalan bersama Umi dan Abi, kita harus memakai helm. Itu adalah salah satu contoh melakukan atau melaksanakan aturan yang ada di jalan raya. Jika kita tidak memakai helm, maka kita akan ditegur oleh polisi. Sama dengan di sekolah, jika kalian datang terlambat, maka kalian akan ditegur oleh ustadz dan ustazah. Jadi, kita harus melaksanakan aturan yang ada di mana saja. Manfaat melaksanakan aturan di rumah. Yang pertama, hidup menjadi disiplin. Dengan kita selalu mentaati aturan, maka kita akan terbiasa hidup disiplin. Jika kita sering bangun tepat waktu, maka kita akan terbiasa setiap melakukan sesuatu selalu tepat waktu. Selanjutnya, melatih tanggung jawab. Yang ketiga, tercipta suasana rukun dan damai. Jika semua anggota keluarga melaksanakan aturan yang ada di rumah,
maka akan tercipta suasana yang rukun dan damai. Hidup menjadi teratur, perasaan menjadi tenang. Jika kita selalu mentaati aturan, perasaan kita akan menjadi tenang, tidak takut kena hukuman atau teguran. Berikut ini adalah contoh perilaku taat aturan di rumah. Tidur tepat waktu. Teman-teman harus tidur tepat waktu ya. Paling malam adalah pukul 9. Kenapa kita harus tidur tepat waktu? Karena besok paginya agar tidak bangun kesiangan, supaya bisa sholat subuh dengan Umi dan Abi. Dan waktu pembelajaran jarak jauhnya menjadi lebih semangat karena tidak mengantuk. Yang kedua, menyimpan sepatu di rak. Supaya rumahnya rapi dan tidak kotor, tidak berantakan, maka menyimpan sepatu harus pada tempatnya, yaitu di rak sepatu. Selanjutnya, membuang sampah di tempat sampah. Supaya rumah tidak kotor, maka membuang sampah harus pada tempat sampah. Dimanapun kalian berada, membuang sampah harus pada tempatnya. Selanjutnya, belajar dan mengerjakan PR. Pada pembelajaran jarak jauh, harus semangat belajarnya. Jika diberi tugas oleh ustazah, harus semangat ya mengerjakannya. Tidak boleh malas, karena itu adalah salah satu contoh perilaku yang taat aturan. Selanjutnya, membantu orang tua. Jika Umi dan Abi sedang melakukan pekerjaan rumah, sebaiknya kalian membantu. Mencuci piring setelah makan. Setelah makan, piring tidak boleh diletakkan di atas meja saja, harus segera dicuci. Meringankan beban orang tua. Selanjutnya, rukun dengan kakak dan adik. Selanjutnya, mengganti seragam ketika pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, kita tidak boleh langsung bermain, langsung tidur. Harus mengganti seragam sekolah dengan pakaian yang biasanya dipakai di rumah. Selanjutnya, merapikan mainan setelah bermain. Setelah bermain, mainannya tidak boleh dibiarkan ya. Jika dibiarkan, nanti mainannya rusak, rumahnya menjadi kotor, dan mainannya bisa hilang. Maka setelah bermain, kalian harus merapikannya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan. Ustazah ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah semangat belajar. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.